Maka dengan kedua nikmat itu kita sama-sama dapat melaksanakan sholat Jumat di Masjid Anggur yang kita cintai ini. Selawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta para sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Para hadirin, izinkanlah saya untuk melaporkan keuangan Masjid An-Nur pada hari ini Jumat tanggal 13 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. Saldo kas Jumat yang lalu tanggal 6 Agustus 2021 adalah sebesar 22.811.463 rupiah. Kemudian uang masuk kota amal masjid sebesar 2.577.000 rupiah, kota amal jalan sebesar 500.000 rupiah. Infak atas nama almarhumah Reka Pria sebesar 100.000 rupiah. Jumlah uang masuk sebesar 3.877.000 rupiah. Kemudian uang keluar pengeluaran Jumat sebesar 675.000 rupiah. Kemudian transport penceramah suku pada tanggal 8 Agustus 2021 sebesar 200 rupiah. Biaya bayar listrik sebesar 995.940 rupiah. Kemudian bayar PAM dibayar oleh hamba Allah. Jumlah pengeluaran sebesar 1.870.940 rupiah. Jumlah uang masuk bersih pada tanggal 6 Agustus 2021 adalah sebesar 2.006.060 rupiah. Kemudian saldo tunai kas sampai hari ini tanggal 13 Agustus 2021 adalah sebesar 24.412.523 rupiah. Kemudian uang non tunai yang berada di Bank Sumsel Papel sebesar 20.798.853 rupiah. Kemudian uang tunai yang berada di rekening Bank Sumsel Syariah pada tanggal 6 Agustus 2021 adalah sebesar 241.985.000 rupiah. Dan alhamdulillah dari tanggal 6 sampai pada hari ini tanggal 13 Agustus 2021 masih ada hamba-hamba Allah berinfak untuk perluasan Masjid An-Nur atau pembelian rumah yang ada di depan Masjid An-Nur, yaitu Ibu Fauziah binti Tamimi, Blok 3 nomor 8 2 juta rupiah. Kemudian hamba Allah sebesar 1 juta rupiah. Kemudian Ibu Karmia Misbah sebesar 1 juta rupiah. Hamba Allah sebesar 1 juta rupiah. Hamba Allah sebesar 1 juta rupiah. Kemudian Ibu Ida Sulaida RT 72 sebesar 150.000 rupiah. Kemudian hamba Allah RT 72 sebesar 300.000 rupiah. Kemudian Yanto Sabairi RT 72 60.000 rupiah. Kemudian Soleh RT 72 sebesar 100.000 rupiah. Kemudian warga RT 76 RW 29 yang dikomandoi oleh Pak RT Pak Sianto sebesar 897.000 rupiah. Kemudian Mahmud SA RT 72 100.000 rupiah. Kemudian Ibu Suraida RT 72 50.000 rupiah. Kemudian almarhumah Haja Siti Maryam Blok 28 nomor 12 500.000 rupiah. Kemudian Haji Sucipto Blok 1 nomor 5 500.000 rupiah. Kemudian Aan Gas Blok 29 nomor 24 1 juta rupiah. Kemudian Hasanuddin
Blok 3 RT 71 sebesar Rp1 juta. Jumlah seluruhnya atau jumlah yang masuk dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 adalah Rp10.657.000. Jumlah keseluruhan uang yang berada di Bank Sumsel Syariah sampai hari ini adalah sebesar Rp252.642.000. Laporan keuangan dapat pada jemaah sekalian di laporan yang ada di samping sebelah kanan para jemaah sekalian. Kemudian petugas-petugas umat kita pada hari ini, khotib dan imam Ustaz Tarmidi Usaiwani, khotib dan imam Ustaz Rizal Palevi SHI, muazzin Ustaz Baharudin Ma'asirul Bapak Asaduddin, qori yang tadi membacakan kalam ilahi Ustaz Jariman. Waktu kita pada hari ini jam 12:09. Para jemaah sekalian, saya lihatnya imam dan khotib kita pada hari ini yaitu Ustaz Sabini Mursyid SPD. Tapi beliau sudah dipanggil oleh Allah SWT dengan beberapa hari yang lalu, sehingga kami dari pengurus Masjid An-Nur memohon kepada para jemaah dengan hati yang ikhlas untuk memaafkan beliau apabila selama beliau memberikan khutbah atau tausiah-tausiahnya di Masjid An-Nur ini ada kata-kata beliau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kemudian dari itu mohon keikhlasan para jemaah Masjid An-Nur untuk menghadiahkan surat Fatihah, dan surat Fatihah ini akan dikomandoi atau dipimpin atau diholifai oleh Ketua Masjid An-Nur Bapak Haji Ustaz Yusuf Al-Idrus MPD. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah SWT saya mohon maaf, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, marilah kita mengirim surat Fatihah kepada khotib kita yang seharusnya menyampaikan khutbahnya pada hari ini, tapi sudah dipanggil oleh Allah SWT terlebih dahulu. Al-Fatihah ila almarhum Ustaz Sarmidi Mursyid SPD. Anallah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yasqinuhu jannata bi rahmatihi walidina wa walidihim khassa wa jami'awatina wa watul muslimina amma wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Sebentar lagi kita akan menyimak untuk menyampaikan khutbahnya. Berkenan itu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila kita menyimak untuk menyampaikan khutbahnya, maka dalam memiliki tamu berkata-kata berbisik-bisik, walaupun perkataan tersebut hanya untuk beliau sekali. Apabila kita masih berkata-kata, maka dimana sia-sia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendengarkan dengan hati yang menerima. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan rahmat sama beliau dari amin. Ya Rabbal Alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jaza 'amilin wa ahabba qani'in wa abghada al-'asin. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi ta'ala 'amma yushrikun. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulillahil karim. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin, jemaah salat Jumat Masjid An-Nur yang insyaallah kita semua diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, melalui mimbar yang mulia ini saya selalu berwasiat
khusus kepada diri saya sendiri dan kepada para jemaah sekalian, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena dengan dua jalan tersebut kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabat-sahabat tabi'in, serta kita semua yang saat ini masih istiqomah tetap menjalankan segala risalah-risalah beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya mujibas sa'in. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah juga kita saat ini baru saja memasuki bulan Muharram, tahun baru 1443 Hijriah. Patutlah kalau kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak yang telah Allah berikan. Nikmat itu sampai saat ini kita pun masih menikmatinya terus. Sementara kita lihat di sana sini saudara-saudara kita sudah banyak yang saat ini sedang terkapar sakit sehingga tidak mampu untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Bahkan saat ini kita sudah menyaksikan sekian banyak saudara-saudara kita, ulama-ulama kita, ustaz kita, yang saat ini satu demi satu permisi telah mendahului kita, dipanggil oleh Allah untuk menghadapnya untuk selama-lamanya. Tapi kita alhamdulillah masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan ibadah sholat, bahkan bisa melaksanakan dengan khusyuk. Ini semata-mata nikmat yang begitu mahal. Coba bayangkan di musim pandemi saat ini kita melihat saudara kita yang sudah kena, yang dinyatakan positif, bahkan sakit, dirawat di rumah sakit. Ya Allah. Dan ini semata-mata merupakan ujian yang diberikan Allah. Namun kita saat ini masih tetap dalam keadaan menghirup udara yang segar, dapat melaksanakan ibadah secara berjamaah dengan khusyuk. Maka dari itu sudah sewajarnya kita selalu bersyukur atas nikmat ini. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur nikmat kesehatan ini, nikmat kesempatan, nikmat umur, nikmat rezeki akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janjinya di dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah, tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat-nikmat itu kepadamu. Namun jika kamu kufur, ingkar, tidak mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Segala upaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka melalui datangnya tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini, kita perlu menengok sejarah masa silam, masa perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau untuk menegakkan agama Allah yang saat ini kita anut, yang sangat kita cintai. Sama-sama kita ketahui dalam catatan sejarah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau mengembangkan risalah Islam ini di kota Mekah Al-Mukarramah. Banyak sekali menemui rintangan, hambatan dan tantangan yang tidak ringan. Orang-orang kafir Quraisy menentangnya. Mereka melakukan penganiayaan terhadap sahabat-sahabat beliau dengan tujuan agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwanya dalam mensyiarkan Islam. Semakin hari kekejaman dan penganiayaan semakin keras. Namun sungguh suatu keajaiban. Semakin keras penindasan dan semakin kerasnya penganiayaan, namun Islam pun semakin berkembang. Tidak satu pun orang begitu masuk Islam lalu sudi keluar atau menjadi murtad. Bagaimanapun kerasnya kekejaman dan penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy.
Makin hari kekejaman itu semakin menjadi-jadi. Kemudian mencapai puncaknya, mereka kaum kafir Quraisy ini sepakat berencana untuk menangkap dan membunuh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan genting itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka berhijrahlah beliau bersama para sahabat-sahabat menuju kota Yathrib yang saat ini dikenal dengan kota Al-Madinatul Munawwarah. Peristiwa hijrah ini sebagai tonggak perjuangan umat Islam untuk selanjutnya mereka tidak hanya dikagumi oleh kawan, tetapi juga disegani oleh lawan. Peristiwa hijrah akan tetap relevan atau cocok jika dikaitkan dengan konteks, ruang dan waktu sekarang maupun yang akan datang. Nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa hijrah itu akan tetap dijadikan rujukan dalam kehidupan kita. Banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa hijrah tersebut. Namun dalam waktu singkat ini, saya akan mengambil 3 hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa hijrah ini. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Hikmah yang pertama, hijrah merupakan perjalanan mempertahankan keimanan. Karena iman para sahabat rela meninggalkan kampung halaman, rela meninggalkan harta benda mereka, bahkan meninggalkan keluarga karena iman. Mereka rela berpisah dengan orang-orang yang mereka dicintainya yang berbeda akidah. Iman yang mereka pertahankan melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Kalau batin sudah merasa tentram dan merasa bahagia, maka bagaimanapun pedihnya penderitaan zahir yang mereka alami tidak akan terasa. Itulah mengapa sebabnya para sahabat mau berjalan di gurun pasir yang tandus dan gersang. Mereka melakukan perjalanan dari Mekah berjalan kaki menuju Madinah dengan bekal iman. Oleh karena itu, di dalam memperingati tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini, perlu kita tanamkan keimanan dalam diri kita sebagaimana imannya para sahabat yang diwujudkan dalam bentuk amal-amal soleh. Laksanakan rukun iman yang 6, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita yakin bahwa Allah itu ada dan Allah selalu mengawasi kita, dan yakin kita kepada rukun-rukun iman yang 6 itu. Kalau itu sudah yakin ditanamkan dalam hati, maka insya Allah ibadah kita akan meningkat. Kita lebih taat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah rahimahullah, iman akan membuat hidup seseorang menjadi terarah dalam hidupnya. Kekuasaan dan kebebasan berpikir harus seimbang. Allah tidak hanya menganugerahkan akal pada manusia, tetapi juga diimbangi. Allah juga memelihara hati kita. Allah memberikan akal dan hati kita juga nafsu. Kita memang butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang diimbangi dengan keimanan akan membuat manusia semakin sadar akan hakikat dirinya dan timbul pengakuan sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Iman yang juga berfungsi untuk mengendalikan nafsu, makhluk yang bernama malaikat yang cuma dianugerahi akal saja tanpa nafsu. Karena itu tidak ada malaikat yang mendurhakai Allah. Lain halnya dengan manusia yang diberikan iman dan juga nafsu, maka wajarlah hampir setiap hari kita ini berbuat salah dan berbuat khilaf, berbuat dosa. Maka jika akal yang menguasai dirinya, kebenaran akan menang dan meningkat kepada derajat bagaikan malaikat. Namun kalau nafsu yang mengendalikan dirinya, maka sifat-sifat hewan yang menghiasi pada diri manusia itu sehingga ia turun derajatnya bahkan lebih rendah daripada hewan.
Ini seperti dimaklumatkan oleh Allah dalam sebuah firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dan kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Quran surah At-Tin ayat 5. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu hikmah yang kedua dari peristiwa hijrah ini adalah bahwasanya hijrah merupakan perjalanan ibadah. Pada waktu hijrah, dorongan para sahabat untuk ikut tidaklah sama. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan bahwa innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Oleh karena itu semangat ibadah inilah yang harus menjiwai kita melalui peristiwa peringatan hijrah di tahun 1443 Hijriah. Lalu hikmah yang ketiga para hadirin, kita dapat menyimak bersama bagaimana penduduk Madinah menyambut orang-orang Mekah sebagai saudara. Kemudian mereka bergaul dalam suasana ukhuwah yang berlandaskan satu keyakinan bahwa semua manusia berasal dari Nabi Adam alaihi salam, dan beliau diciptakan dari tanah sebagaimana kita yang juga diciptakan Allah dari tanah. Maka bersatulah orang-orang muhajirin para pendatang dan orang-orang ansor pribumi yang ada di kota Madinah sebagai saudara yang diikat oleh akidah yang satu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sebuah firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Kaum muhajirin dan ansor ini dapat mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana dalam sebuah firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalika fawzul azim. Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang sangat besar. Quran surah At-Taubah ayat 100. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tiga hikmah ini dapat kita petik dalam kehidupan kita melalui peristiwa hijrah ini. Tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan amal soleh kita, kuatkan keimanan kita, kokohkan keimanan kita dalam situasi krisis seperti saat ini. Namun kita lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Jangan senantiasa kita takut kepada COVID ini, takut dengan corona, tapi kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu justru dalam situasi seperti ini kita semakin mendekatkan diri, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan keimanan ketakwaan kita dan mengambil hikmah dari peristiwa hijrah ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Amin. Amin ya mujibas sa'il. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa kata Allah. Allah bersumpah, sesungguhnya manusia itu selalu berada dalam kerugian, tetapi ada mereka yang tidak rugi. Siapa? Kecuali orang-orang yang beriman
dan beramal soleh. Dan mereka yang saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah khaliqil anam wa hakimil hukam wa ajibil umuri wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalal wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu bi syara'i'il Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala fima amara wa nahu amma nahu anha wa adab wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi bi qudratihi faqala ta'ala ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم علم بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة بلدنا إندونيسيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذكر يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولنا محمدا في السماوات والأرض وجعلنا من الصالحين من أهلها. استووا صفوفكم بالصلاة استووا استيقظوا واعتدلوا صفوفكم لا حول الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. للنبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام الفاتحة. ثم إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأستاذنا ولأساتذتنا ولمن لا محكم علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وارض عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمد علينا في شفاعة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل يا ستر عيوب في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة يا عظيمها يا عظيمها يا عظيم حسن الخاتمة. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على